فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Jadi pertanyaannya adalah apakah anak usia 2 tahun boleh tidak diberikan hukuman gitu ya? Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa agama kita itu berangkat di atas dasar nasihat. Al-mau'idhah. Dan yang namanya al-mau'idhah itu diantara maknanya sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun wa nahyun wa amrun." Nasihat itu adalah ya perkataan yang di dalamnya nggak lepas dari isinya motivasi, dorongan, atau ancaman, atau perintah, atau larangan. Dan para nabi dan rasul pun juga diutus mubasyirin wa mundhirin, sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pembawa peringatan. Allah Subhanahu wa taala pun juga ketika menciptakan kita, nggak dibiarkan kita begitu saja. Allah berikan perhatian dengan cara Allah berikan perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan. Apa yang Allah perintahkan pasti mengandung kebaikan. Apa yang Allah larang pasti mengandung keburukan. Dan siapa yang menaati Allah, Allah berikan jaza, Allah berikan thawab, Allah berikan reward. Apa rewardnya? Surga, jannah Allah, mahabbatullah, kecintaan Allah. Ya. Dan siapa yang membangkang, durhaka kepada Allah, Allah berikan ancaman dan Allah berikan ukubah, Allah berikan hukuman, punishment. Punishmentnya adalah neraka. Jadi surga dan neraka adalah reward dan punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata konsep tentang reward and punishment itu sudah ada di dalam agama kita. Tapi tentunya sebagai orang tua, ya, di dalam menerapkan konsep reward and punishment juga harus bijak. Nggak boleh serampangan dan nggak boleh sembarangan. Ya. Memberikan hukuman kepada anak, itu juga suatu hal yang butuh perincian. Dan perinciannya itu bukan perincian yang sederhana sebenarnya, karena juga bergantung pertama kepada usia anak. Yang kedua kepada jenis kesalahan anak. Kemudian yang ketiga juga bergantung kepada kemampuan anak untuk memahami. Jamaah sekalian muliakan Allah. Anak usia 2 tahun, 3 tahun, atau di bawah 7 tahun, mereka belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Belum tahu. Karena itu ketika mereka melakukan keburukan, biasanya mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah suatu keburukan. Ya, jadi itu suatu hal yang belum mereka ketahui. Sesuatu yang belum mereka ketahui, artinya mereka masih jahil tentang hal tersebut. Tidak sepatutnya dihukum. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya diberikan hukuman. Ya, sampai diberikan penjelasan dulu. Artinya harus didahului dengan nasihat, penjelasan atau keterangan dulu. Jadi harus didahului dengan nasihat terlebih dahulu. Karena nasihat inilah yang akan memberikan pengetahuan, akan memberikan ilmu, ya, yang akan menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan, ya, tentang sesuatu tersebut. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila anak kita melakukan kesalahan, tidak sepatutnya langsung dia diberikan hukuman. Tidak sepatutnya dia langsung dimarahin, diomelin. Karena marah dan ngomel itu termasuk hukuman. Dan ini juga cara yang kurang bijak untuk anak-anak kecil. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pendekatan kasih sayang. Apalagi di anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, pendekatan kasih sayang. Artinya, misal contoh ini, anak di usia 2 tahun atau 3 tahun. Mereka misalnya mendengarkan suatu perkataan yang jelek. Kita dengar. Ya. Atau misalnya mereka memukul kakaknya atau adiknya. Ya. Itu tidak sepatutnya langsung kita marahin, langsung kita hukum. Kenapa demikian? Karena kita harus berusaha melihat dulu nih. Ya. Kesalahan yang yang dilakukan oleh anak kita, ini adalah dia ngerti nggak sih? Atau bisa jadi ketika dia mukul adiknya, sebenarnya dia nggak bermaksud mukul, dia pengen memegang adiknya, atau dia pengen mengajak main adiknya, atau bisa jadi memang dia iri dengan adiknya. Dan ketika dia iri dengan adiknya, itu nggak bisa disalahkan.
itu juga nggak lepas dari kita sebagai orang tua yang mungkin kurang memperhatikan dia gitu. Oleh karena itu, tidak tepat orang tua menghukum anak yang anak tidak tahu kesalahannya, atau anak belum tahu kesalahannya, ya, atau anak sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan. Itu nggak boleh kita hukum. Karena apabila tidak akan jatuh kepada perbuatan zalim. Nah, di antara kaidah di dalam pengasuhan atau pendidikan, sebelum kita ya memberikan hukuman, maka kita haruslah memberitahu dulu, menasehati dulu, nasihat dulu. Dan sebelum kita menasehati yang isinya koreksi, maka kita harus membangun koneksi dulu kepada anak kita, membangun alaqah, bonding dulu. Karena Anda akan kesulitan untuk menjelaskan, mengoreksi, mentashih ya suatu kekeliruan apabila Anda tidak punya bonding, attachment, hubungan dengan anak Anda. Nah, oleh karena itu, membangun bonding, attachment, alaqah dengan anak Anda, koneksi dengan anak Anda, harus dibangun dengan atas dasar perhatian, ihtimam, wa mahabbah, dan cinta. Perhatian, pengakuan, penghargaan. Anak butuh diakui, butuh dicintai, butuh dihargai. Berikan itu. Maka mereka pun juga akan belajar untuk mengakui dan menghargai orang tuanya. Nah, sehingga ketika kita ngomong, menyampaikan sesuatu, dia akan lebih mudah menerima dan mendengarkannya. Jadi jangan langsung kita ke arah memberikan hukuman kepada anak, jangan. Apalagi sampai hukuman fisik, itu zalim. Memberikan hukuman fisik kepada anak-anak, apalagi anak-anak tufulah, itu adalah salah satu bentuk perbuatan kezaliman. Kenapa? Karena anak diberikan hukuman fisik apabila kita merujuk kepada hadis tentang perintah salat dari Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka kalau nggak salat di usia 10 tahun. Ini dalam perintah salat. Perintah salat ini adalah perintah yang agung, yang besar. Nah, kalau itu kesalahan adalah kesalahan yang di bawah dari perintah salat, maka lebih tidak layak lagi mereka untuk dihukum dengan hukuman fisik. Ya. Nah, tapi diperbolehkan bagi orang tua, misal contoh nih, ini anak ya, misalnya sudah dikasih tahu, jangan melempar barang, tapi dia bolak-balik melempar barang. Nah, seringkali kesalahan orang tua adalah kesalahan di dalam memberikan pijakan dan di dalam memberikan di dalam menyampaikan. Anak-anak biasanya kecenderungannya ketika dilarang, dia akan melakukan keterbalikannya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Di antara perhatian orang tuanya adalah ketika orang tuanya meskipun marah, ya, ngomelin dia. Jadi seharusnya yang kita perhatikan adalah ketika dia melempar barang, kita lihat dulu, kenapa dia lempar barang itu? Apa yang mendorong dia? Ngerti nggak dia? Ya, misalnya dia ngelempar pulpen, melempar kertas, melempar remote, ya. Nah, itu orang tua langsung bilang, jangan lempar-lempar, nggak boleh lempar-lempar kamu. Nah, itu langsung ucapan seperti itu. Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah melakukan pendekatan. Ya, daripada kita banyak membuang energi, ngomel-ngomel, yang akhirnya sama anak itu tidak malah dituruti, lebih baik kita mendekat dia, kita pangku dia, atau kita menundukkan tubuh kita, kemudian kita pandang matanya, kita lihat matanya, karena bahasa pandangan mata itu lebih efektif. Dan kita tunjukkan wajah serius tapi penuh dengan kasih sayang. Itu bisa dibaca oleh anak. Kemudian kita sampaikan. Kakak atau adik, kita jelaskan tidak dengan bahasa larangan, sebenarnya itu jauh lebih baik. Remote tidak untuk dilempar-lempar. Pulpen tidak untuk dilempar-lempar. Kalau perlu kita ajarkan, ini pulpen. Pulpen tidak untuk dilempar, tapi dipakai untuk menulis. Remote tidak untuk dipakai untuk dilempar, tapi dipakai untuk misalnya untuk menyalakan atau mematikan AC. Itu akan lebih bermanfaat, anak akan belajar. Kemudian baru kita sampaikan, kalau adik mau melempar ini bola, kita ajak dia bermain misalnya sebentar kita ajak dia keluar, ayo dilempar. Nah, adik kalau mau melempar, lempar bola tidak di dalam rumah, tapi di luar rumah. Itu jauh lebih baik buat anak-anak kita, ketimbang kita langsung ngomelin atau marahin dia. Dia banyak dapat maklumat, dia banyak dapat pengetahuan dengan cara kita yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu
ya, misalnya si anak ini masih tetap dia ngeyel, inat ya, bolak-balik, kita ingatkan bolak-balik dengan cara sabar, ya, dan gak ada cara kecuali kita harus memberikan hukuman, maka hukuman yang paling tepat untuk anak usia seperti ini adalah tidak dengan cara dihukum fisik dan juga tidak dengan cara dibentak, tapi dengan cara dihajar dalam tanda kutip. Artinya dia dibiarkan, ya, dibiarkan sejenak, ya, entah ya kita yang menyingkir atau anak yang kita suruh menyingkir sejenak. Dan anak-anak itu butuh perhatian orang tua. Dan ketika dia merasa diacuhkan oleh orang tuanya, dia akan merasa gelisah. Nah, oleh karena itu makanya dia akan berusaha manggil-manggil uminya, umi. Nah, itu kita berusaha untuk tetap ya tidak menoleh pada dia selama beberapa waktu sampai kita lihat ya ini sudah bisa cukup menjadi pelajaran, baru kita dekati dia, kita pangku dia atau kita gendong dia atau kita peluk dia, baru kemudian kita sampaikan. Sampaikan pertama kali adalah kita sayang dengan mereka, umi sayang sama kamu. Itu harus kita sampaikan agar dia tahu mereka itu disayangi. Kita nggak sedang membenci dia ketika kita menghajar dia. Nah, baru kemudian kita sampaikan, ya. Nah, tapi umi nggak suka, ya, dengan anak yang misalnya suka melempar-lempar barang. Kan umi sudah mengajarkan remote tidak untuk dilempar, pensil tidak untuk dilempar, dan seterusnya. Itu yang harusnya kita lakukan. Ya. Jadi dengan cara yang seperti ini, insya Allah ini lebih efektif. Kita sebenarnya tidak banyak menguras emosi kita, tapi mungkin memang akan lebih banyak menguras tenaga kita. Tapi ini adalah suatu hal yang tentunya jauh lebih baik. Baik untuk kita dan baik untuk anak kita, insya Allah ta'ala. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab.